Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat semua teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai media pembelajaran. Mungkin sebelum lebih lanjut kita akan mendalami media, kita lebih dulu mengenal arti dari pembelajaran, arti dari belajar. Nanti setelah itu kita baru akan menganalisis pentingnya atau kebutuhan media dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata-kata belajar, dan bahkan dari kecil ya kita ini sudah didoktrin untuk belajar, dan belajar. Sebetulnya ini bukan hal yang salah untuk mendoktrin kita tentang belajar, karena belajar sendiri pada hakikatnya adalah suatu hal yang secara alamiah akan terjadi pada setiap manusia. Nah, kalau menurut para ahli atau didefinisikan secara ilmiah, belajar adalah suatu proses interaksi ya yang terjadi berdasarkan pengaruh dari lingkungan. Lingkungan ini juga luas ya, teman-teman. Bisa lingkungan rumah, sekolah, keluarga, teman, masyarakat, dan lain-lain. Bahkan kalau sekarang ini muncul lingkungan baru, lingkungan dunia maya ya. Nah, ini menyebabkan suatu perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah lakunya ini relatif permanen, teman-teman. Jadi tidak yang hanya sekali kemudian kembali lagi, tapi dia berubah seterusnya. Jadi ini adalah proses belajar ya, diawali dengan proses interaksi yang terjadi dengan lingkungannya, sehingga menjadikan adanya perubahan tingkah laku. Nah, kalau mau dirangkai menjadi kalimat yang cantik seperti ini nih. Belajar itu merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya. Jadi kata kuncinya itu ada interaksi dengan lingkungan sehingga ada perubahan perilaku. Ini kata kunci dari belajar. Nah, kalau teman-teman nggak ada perubahan sama sekali, artinya belum belajar ya. Oke. Nah, kalau Hamalik dalam bukunya di tahun 84 itu mengatakan bahwa belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara tingkah laku dikarenakan atau sebagai akibat dari suatu pengalaman dan latihan. Jadi Hamalik ini mengangkat dua unsur ini. Kalau tadi itu berdasarkan interaksi dengan lingkungan, kalau ini bisa juga berdasarkan pengalaman atau latihan yang sudah dilakukan. Ini artinya belajar, tapi poin pentingnya adalah ada perubahan. Nah, perubahan diri atau perubahan perilaku seseorang. Ini yang disebut belajar. Nah, hasil belajar itu teman-teman, hasil dari suatu proses belajar adalah perubahan, dan perubahan ini relatif permanen, jadi tidak kembali ke awal lagi ya, tidak kembali jadi permanen. Kalau sudah berubah ya sudah, ini namanya kita belajar. Seperti halnya ketika kita sudah belajar berjalan, kita sudah enggak lagi merangkak kan ya. Mungkin merangkak juga sih, tapi untuk kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan. Nah, perubahan ini kita bagi menjadi 3 ranah atau 3 domain. Ya teman-teman, 3 domain utama. Yang pertama adalah ranah kognitif. Kognitif itu yaitu mengacu pada kemampuan berpikir atau kemampuan seseorang untuk mempelajari suatu keterampilan atau konsep-konsep baru. Ini kita sebut kognitif ya. Nah, kognitif itu kalau Bloom itu membagi menjadi 6 tahap. Jadi kalau tingkat kognitif yang pertama itu kita sebut C1 ya. C1 itu knowledge atau pengetahuan. Kemudian C2 itu ada comprehension atau pemahaman. Kemudian C3 itu aplikasi atau application. Yang C4 analisis. C5 evaluasi, dan C6-nya adalah create atau creation. Nah, ini adalah hasil belajar kognitif yang dikuatkan dalam bentuk kemampuan berpikir ya. Jadi kemampuan berpikirnya mulai dari mengetahui, oh saya tahu bahwa bumi itu bulat. Nah, ini sampai dengan meng-create.
Mungkin meng-create ini contohnya adalah membuat tiruan bumi yang bentuknya bulat seperti globe atau yang lainnya. Ini adalah hasil belajar di ranah kognitif ya. Kemudian hasil belajar di ranah yang kedua yaitu afektif. Nah, kalau yang afektif ini adalah yang berhubungan dengan sikap, nilai, ya kan, perasaan, emosi, kemudian karakter seseorang, dan juga tentang ini derajat penerimaan atau penolakan selama proses belajar dan mengajar. Nah, bagaimana respon dari siswa terhadap proses pembelajaran ini adalah hasil belajar afektif. Nah, afektif ini pada umumnya juga dibagi menjadi 5. Afektifnya ada A1 sampai A5. A1 itu mulai dari receiving atau menerima, kemudian A2 responding atau menanggapi, jadi bagaimana siswa merespon atau menanggapi, kemudian valuing atau menilai, kemudian A4 itu organization atau mengelola, dan yang kelima A5 yaitu characterization atau menghayati. Belajar yang ketiga yaitu psikomotor. Nah, kalau psikomotor ini mengacu pada kompetensi seseorang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan anggota tubuh ya. Ini biasa disebut sebagai kompetensi gerak fisik atau motorik. Nah, untuk indikator psikomotorik itu ada 4, teman-teman. Jadi indikatornya dibagi menjadi 4. Indikator psikomotor yang pertama yaitu menirukan ya. Kemudian P2 itu memanipulasi. Kemudian yang P3 pengalamian. Kemudian yang P4 yaitu artikulasi. Ini adalah hasil belajar yang dirangkum dalam tiga ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu tadi tentang belajar, teman-teman. Kemudian bagaimana dengan mengajar? Ada bedanya atau tidak? Nah, kalau mengajar itu guru, Bu, biasanya ya. Kalau belajar itu semua orang, tapi yang mengajar itu biasanya guru. Nah, kita lihat penjelasan berikut ya. Mengajar ini adalah upaya menciptakan kondisi agar terjadi proses belajar. Jadi bagaimana kondisi yang kita buat atau kita ciptakan supaya ada proses belajar, proses perubahan tingkah laku oleh seseorang atau individu. Kalau pembelajarannya ini lebih menggambarkan pada usaha guru. Nih, jadi kalau mengajar itu kondisinya, situasinya, kalau pembelajaran ini usahanya untuk melakukan proses belajar pada siswa. Ini bedanya mengajar dan pembelajaran. Sebetulnya prinsip utamanya sih sama ya, yaitu situasi atau kondisi yang di dalamnya biasanya ada usaha guru untuk membuat proses belajar terjadi. Nah, jadi mengajar atau pembelajaran ini adalah semua upaya yang disengaja atau direkayasa dalam rangka memberikan kemungkinan bagi siswa, memunculkan peluang bagi siswa untuk terjadi proses belajar sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Ya, pastikan setiap kali ada proses pembelajaran itu sudah ada tujuan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya mahasiswa paham bedanya belajar dan pembelajaran. Ini kalau tujuan kita hari ini. Nah, apa peranan guru pada proses pembelajaran itu sendiri? Ini adalah peran guru yang paling utama, yaitu menyediakan, kemudian menunjukkan, membimbing, dan memberikan motivasi siswa supaya bisa berinteraksi dengan aktif, berinteraksi secara aktif dengan berbagai sumber belajar yang ada. Jadi siswa ini kalau belajar berinteraksinya dengan siapa? Dengan sumber belajar, supaya mereka bisa mengalami suatu perubahan perilaku. Nah, sumber belajar itu apa sih? Atau apa saja sumber belajar itu? Jadi sumber belajar itu, teman-teman, kalau menurut AECT atau Asosiasi Komunikasi Teknologi Pendidikan ya, kenapa singkatannya nggak AKTP, Bu? Karena pakainya bahasa Inggris. Nah, sumber belajar adalah semua sumber, baik itu berupa data, orang, benda, teknologi, atau apapun yang bisa digunakan untuk memberikan kemudahan belajar bagi siswa. Jadi supaya siswa bisa lebih cepat
mengalami suatu perubahan perilaku sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, menurut prosesnya, sumber belajar itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, sumber belajar yang memang dirancang untuk tujuan tertentu, jadi learning resources by design. Kemudian yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu learning resource by utilization. Jadi yang sudah ada kemudian dimanfaatkan untuk melakukan suatu proses pembelajaran. Nah, sumber belajar ini dibagi menjadi banyak, teman-teman. Yang pertama ada dalam bentuk pesan. Pesan ini apa saja? Jadi pesan itu bisa jadi sumber belajar ketika kita membaca suatu ide, suatu fakta, suatu informasi, data, itu juga sumber belajar, ya. Dan sekarang ini banyak sekali disediakan di media massa, di sosial media, di internet, dan di sumber-sumber lain. Usahakan teman-teman mencari pesan atau sumber belajar yang tepat, ya, dan kredibel tentunya. Kemudian sumber belajar juga bisa dari orang. Nah, orang ini siapa saja? Bisa guru, bisa dosen, pustakawan, narasumber, para ahli, kemudian praktisi juga bisa. Ini adalah atau orang-orang yang relevan dengan materi atau hal apa yang ingin kita capai, kita pelajari. Kemudian juga ada bahan belajar ya. Bisa dalam bentuk software juga. Kalau sekarang ini kita bisa pakai buku teks, kemudian kalau zaman dulu itu pakai kaset, ada transparansi dan lain-lain. Ini kalau sekarang banyak, ada e-book juga, kemudian ada jurnal ilmiah juga ada, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dalam bentuk alat atau hardware ya, itu bisa dipakai untuk belajar juga, yaitu misalnya LCD proyektor, kemudian komputer, laptop, handphone, dan lain-lain. Kemudian ada tekniknya. Teknik yang bisa kita jadikan sumber belajar yaitu demonstrasi, diskusi, role play, simulasi. Banyak sekali teknik yang bisa kita pakai untuk menyampaikan suatu pembelajaran supaya jadi lebih mudah diterima. Kemudian juga ada latar atau lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar itu juga bisa jadi sumber belajar kita, teman-teman. Seperti gedung sekolah, kemudian kita belajar di laboratorium. Kalau untuk yang sains misalnya laboratorium alam ya, itu juga sumber belajar kita. Nah, selain sumber belajar, kita juga membutuhkan suatu alat untuk mempermudah penyampaian materi dari guru ke siswa. Nah, kita sebut ini sebagai media pembelajaran nih. Sebetulnya apa sih media pembelajaran ini? Ini kan seringkali melengkapi suatu proses ya pembelajaran, yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu kan terbagi jadi dua kata nih, ada media dan ada pembelajaran. Nah, untuk media sendiri itu ini, teman-teman, pengertiannya. Media itu adalah alat, ya kan, yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi dari komunikator. Nah, komunikator itu sumbernya. Kemudian menuju komunikan itu penerima. Jadi komunikator itu sumber informasi atau sumber yang memberikan informasi, kemudian komunikan adalah yang menerima informasi. Nah, untuk menyampaikan dari sumber ke penerima itu kita butuh yang namanya media, teman-teman ya. Media. Jadi media itu apa namanya ya? Yang ada di tengah-tengah nih antara sumber dan penerima. Jadi kalau dari asal bahasanya sendiri, media itu berasal dari bahasa Latin, itu medium atau perantara. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa mengantarkan informasi dari sumber kepada penerima kita sebut sebagai media atau medium. Ya. Nah, kalau itu tadi media, jadi media itu perantara. Sekarang kalau pembelajaran itu apa? Supaya nanti kita bisa sambung ya, jadi media pembelajaran. Nah, pembelajaran itu tadi ya di slide awal tadi sudah dijelaskan tuh. Pembelajaran itu adalah usaha guru untuk membuat proses belajar itu disadari dan juga dilakukan untuk perubahan tingkah laku yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan ya. Intinya adalah proses belajar yang diusahakan guru untuk siswanya. Ini pembelajaran. Nah,
pada hakikatnya pembelajaran itu sebetulnya ya kalau kita rangkum adalah proses komunikasi atau interaksi antara guru dan siswa. Ini bahasa lebih mudahnya ya. Jadi pembelajaran itu ada komunikasi nih antara guru dan siswa sehingga terjadi transfer knowledge. Ya, perpindahan ilmu pengetahuan dari guru ke siswanya. Nah, pada proses belajar dan mengajar itu kan selalu ada proses komunikasi seperti tadi yang dijelaskan tuh. Ada proses komunikasi atau interaksi. Nah, proses komunikasi ini mengantarkan ini teman-teman, hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi dari proses komunikasi ini yang ingin dicapai adalah hasil belajar dari 3 aspek ini supaya sempurna. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut perlu sarana atau alat yang dipakai untuk membantu pembelajaran. Nah, inilah yang kita sebut sebagai media, sarana pembantu. Nah, sarana untuk membantu proses pembelajaran ini adalah media pembelajaran. Kalau dirangkum jadi seperti ini nih. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang bisa kita pakai untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima sehingga bisa membangkitkan keinginan dan motivasi. Ya, sehingga si penerima informasi ini jadi semakin ingin tahu atau termotivasi untuk mengetahui. Nah, kemudian selain termotivasi juga bisa merangsang pemikirannya, perasaannya, perhatian, minat, supaya proses belajar ini terjadi dengan lancar. Ya, transfer ilmunya sampai dengan cepat dan tidak berkurang di tengah jalan ya. Jangan sampai ada ilmu yang disampaikan guru 100% ternyata diterima siswa hanya 50%. Nah, ini yang terjadi adanya noise atau masalah di proses penyampaian informasi. Maka dengan adanya media pembelajaran ini kita harapkan ketika guru menyampaikan 100% informasi maka juga akan diterima 100% juga oleh para siswa. Gitu ya. Nah, penggunaan media dalam proses pembelajaran ini ada 3 tahap utama. Yang pertama, kita lakukan analisis kebutuhan dulu teman-teman. Jadi sebelum kita bikin media kita harus cari tahu dulu apa sih yang dibutuhkan siswa, ada permasalahan apa, ada kesulitan apa ya, kemudian dicek juga maunya seperti apa. Nah, ini kita analisis dulu kondisi kelasnya atau kondisi materinya, materi pembelajarannya, atau kondisi fasilitasnya. Itu nanti supaya ketahuan apa yang media apa yang bisa kita pakai untuk membantu proses belajar. Kemudian yang kedua, kita tetapkan isi dan metode. Jadi kalau kita mau bikin nih media pembelajaran, tentukan dulu isinya, materinya tentang apa ya kan, tujuan pembelajarannya untuk apa, metodenya nanti mau pakai apa ketika di kelas atau disampaikan ke siswa. Nah, metodenya itu bisa 3 ya teman-teman, secara umum bisa pakai guru saja atau guru dan media atau hanya media saja yang jalan ya. Nah, ini adalah metode penyampaiannya. Kemudian yang terakhir diterima oleh siswa. Jadi media itu endingnya diterima siswa. Jadi siswa menerima pesan yang disampaikan melalui media yang dibuat sebelumnya sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ini poin penting dari media pembelajaran. Nah, apa sih yang mendasari pentingnya media pembelajaran? Kalau kita lihat dari ini ya, kerucut pengalaman dari Edgar Dale, ini menurut Dale itu pemahaman seseorang itu berjalan dari abstrak menuju konkret ya. Kalau kita hanya dikasih tahu, itu kan kita masih abstrak ya, jadi nggak tahu persis apa yang diomongkan oleh si guru atau si sumber itu. Jadi kalau misalnya kita belajar dari abstrak ke konkret, harapannya semua siswa itu bisa memahami atau menerima informasi secara konkret, jadi dia paham betul seperti kita mengalami sendiri. Nah, ini ya perjalanannya, kerucut pengalamannya. Jadi yang pertama, ketika informasi itu hanya dijelaskan secara verbal itu hanya dengan kata-kata, ini sifatnya masih sangat abstrak teman-teman. Jadi kalau orang hanya ngomong aja itu kan abstrak.
Jadi kita harus membayangkan sendiri seperti apa sih maksudnya gitu ya. Itu abstrak. Kemudian bisa akan sedikit lebih gitu ya, lebih paham itu ketika sudah divisualkan. Nah, divisualkan itu diberi gambaran sederhana ya, itu divisualkan. Kemudian akan jauh lebih mudah dipahami atau diterima itu kalau sudah di recording. Kenapa di recording? Kalau orang hanya berbicara satu kali itu cepat sekali lupa ya. Kemudian kalau di recording itu dia bisa mengulang kembali, maka dia lebih ingat. Kemudian jauh lebih bagus lagi ketika disajikan dalam bentuk gambar bergerak ya. Kalau sekarang sih bisa animasi, bisa yang lainnya itu jauh lebih mudah diterima. Itu dengan gambar bergerak. Atau yang kelima bisa melakukan melalui television. Kalau sekarang malah TV jarang dipakai ya, mungkin teman-teman lebih banyak nontonnya di YouTube, Bu, pakainya video. Nah, termasuk di situ video pembelajaran. Nah, kemudian yang keenam itu pameran, galeri. Nah, kalau pameran atau galeri itu bisa dilihat lagi dan lagi, playlist lah ya kalau bahasa anak sekarang mah, ada playlistnya. Kemudian yang selanjutnya bisa lebih konkret pemahamannya, lebih real, itu kalau kita ada field trip atau perjalanan lapangan. Jadi teman-teman paling seneng kan ya kalau jalan-jalan, melihat langsung seperti apa proses yang terjadi di lapangan. Kemudian selanjutnya supaya bisa lebih konkret lagi ada juga metode atau pengalaman melalui demonstrasi. Didemonstrasikan itu diulang kembali proses yang sudah dilihat. Misalnya habis ngelihat suatu kejadian, kemudian ada reka adegan, itu demonstrasi. Nah, selanjutnya akan jauh lebih oke lagi ketika berpartisipasi. Nah, kita ada di dalam kegiatan tersebut, berpartisipasi, menjadi partisipan. Kemudian juga semakin konkret kalau kita mengobservasi itu melakukan analisis, mengamati betul apa yang terjadi dalam proses tersebut, dan yang paling basic atau yang sangat konkret adalah ketika kita mengalami langsung, mengalami suatu kejadian itu sendiri. Itu akan sangat konkret, teman-teman. Jadi tidak hanya diceritain, tidak hanya melihat, tidak hanya pura-pura praktek, tetapi mengalami sendiri. Ini adalah pengalaman yang sangat konkret yang diterima, sehingga materi juga sempurna sampainya ya. Nah, kira-kira ini dulu teman-teman, sedikit masuk ke materi media. Untuk pertemuan yang selanjutnya akan lebih saya pertajam mengenai jenis-jenis media pembelajaran, fungsinya, manfaatnya, peranannya dalam proses pembelajaran, akan kita lebih dalami di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan tetap produktif.